Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anak, kita lanjut di materi kedua, yaitu sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha makanan internasional. Dalam melaksanakan wirausaha makanan internasional, sumber daya yang dibutuhkan antara lain A. Faktor produksi alam. Apa faktor produksi alam itu? Faktor produksi alam adalah segala sesuatu yang tersedia di alam yang dapat dimanfaatkan manusia untuk melaksanakan produksi. Faktor produksi alam yang dapat digunakan untuk usaha makanan internasional adalah 1. Air. Air ini dapat digunakan untuk mencuci alat dan menjadi bahan makanan dalam memasak dan membuat minuman. Selanjutnya adalah tanah. Tanah ini dapat, bukan untuk dimasak ya. Tanah ini istilahnya tempat atau lokasi usaha, gitu. Yang ketiga adalah iklim dan udara. Sangat berpengaruh juga pada usaha makanan. Misalnya nih, untuk daerah dingin, buatlah makanan yang menghangatkan tubuh, bukan malah membuat makanan yang dingin juga. Itu kayaknya tidak akan terlalu laku. Sebaliknya, jika di daerah yang panas, kita buat makanan atau minuman yang dingin, yang segar gitu. Lanjut, nomor 4 adalah tumbuh-tumbuhan dan hewan. Ini adalah faktor produksi utama dalam usaha makanan internasional. Karena apa? Karena inilah yang dijadikan bahan makanan internasional tersebut. Faktor kedua atau bagian B, yaitu faktor produksi tenaga kerja. Faktor produksi tenaga kerja adalah segala kemampuan yang dimiliki manusia, baik jasmani maupun rohani, yang digunakan dalam proses produksi. Faktor produksi tenaga kerja yang digunakan pada usaha makanan internasional ini terbagi dua. Yang pertama adalah tenaga kerja jasmani. Tenaga kerja jasmani adalah tenaga kerja yang lebih banyak menggunakan kekuatan fisik, berupa keterampilan dan merupakan tenaga kerja pelaksana. Tenaga kerja jasmani ini terbagi lagi menjadi 3. Bagian A adalah tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik itu memerlukan pendidikan khusus untuk memasuki dunia kerja, misalnya chef. Selanjutnya bagian B adalah tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih ini harus atau memerlukan latihan keterampilan sebelum memasuki dunia kerja. Misalnya nih, tukang masak. Jadi ada perbedaan antara chef dan tukang masak. Kalau chef itu memerlukan pendidikan khusus, sedangkan tukang masak hanya perlu latihan dan pengalaman. Seperti itu. Bagian C ada lagi nih, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja ini tidak memerlukan pendidikan dan latihan keterampilan sebelum memasuki dunia kerja. Contohnya apa? Contohnya tukang sapu dan tukang bersih-bersih. Kita masuk ke tenaga kerja kedua, yaitu tenaga kerja rohani. Tadi kan jasmani sudah, sekarang rohani. Tenaga kerja rohani lebih banyak menggunakan kemampuan intelektual dalam melakukan aktivitasnya. Contohnya, manajer perusahaan. Sekarang kita masuk di faktor ketiga, yaitu faktor produksi modal. Faktor produksi modal adalah setiap benda atau alat yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa ataupun dapat digunakan dalam proses produksi. Menurut wujudnya, bagian 1 ini menurut wujudnya, modal dapat dibedakan menjadi A. Modal barang, B. Modal uang. Modal barang itu yang termasuk kayak gimana? Seperti bangunan, warung, alat masak, kursi, meja, bahan mentah, dan alat-alat kantor. Sedangkan bagian B, modal uang. Ini jelas uang. Uang di sini bisa berbentuk uang tunai,
dan simpanan di bank, bisa juga dalam bentuk saham. Menurut fungsinya, modal dibedakan lagi menjadi dua. Yang pertama adalah modal perorangan. Nah, modal perorangan ini adalah modal yang menjadi sumber pendapatan bagi pemiliknya. Seperti apa? Tabungan dan hasil usaha dagang tersebut. Bagian B adalah modal masyarakat. Modal masyarakat yang dimaksud di sini adalah modal yang dipakai dalam proses produksi dan berguna bagi masyarakat umum. Seperti apa? Seperti jalan masuk ke lokasi usaha Anda. Nah, menurut sifatnya, modal dibedakan lagi menjadi dua. Bagian A adalah modal tetap atau modal barang yang dapat digunakan beberapa kali dalam proses produksi, seperti warung atau tempat, alat, apalagi yang bisa digunakan beberapa kali? Kendaraan. Nah, tadi alatnya maksud saya alat memasak ya. Bagian B adalah modal lancar. Apa itu modal lancar? Modal lancar adalah barang-barang atau alat-alat yang habis pakai dalam satu proses produksi, seperti bahan makanan. Nah, kwitansi dan daftar menu untuk pemesanan makanan. Yang keempat, menurut bentuknya, modal dibedakan lagi menjadi dua, yaitu A. Modal nyata. Nah, modal nyata itu apa? Modal nyata adalah modal yang berwujud, yang digunakan dalam proses produksi, contohnya peralatan memasak dan bahan baku. Yang kedua adalah modal tidak nyata atau abstrak. Nah, modal tidak nyata ini adalah barang modal yang tidak dapat dilihat, tetapi dapat menunjang produksi. Contohnya, keahlian dan kepercayaan dari orang lain. Nah, kepercayaan juga termasuk modal ya. Selanjutnya adalah menurut sumber modal. Nah, menurut sumber modal, modal dibedakan lagi menjadi dua. Yang pertama adalah modal sendiri atau modal yang berasal dari kekayaan sendiri. Contohnya tabungan, saham, dan dana cadangan. Yang kedua adalah modal pinjaman. Nah, ini jelas. Namanya juga pinjaman, berarti modal yang berasal dari pinjaman orang lain atau lembaga lain yang harus dibayar dengan bunganya. Contoh hutang di bank, baik itu jangka panjang ataupun jangka pendek. Pinjaman koperasi, bisa juga pinjaman dari perusahaan lain. Lanjut bagian D, faktor produksi kewirausahaan. Nah, faktor produksi kewirausahaan adalah faktor yang perlu dimiliki oleh seorang wirausahawan dalam menentukan faktor-faktor produksi. Faktor produksi kewirausahaan sangat diperlukan dalam mengendalikan dan mengelola usaha makanan internasional tentunya. Seorang wirausahawan harus memiliki satu keahlian memimpin. Nah, keahlian ini tentunya sangat penting dan harus dimiliki oleh seorang wirausahawan dalam memimpin usaha makanan internasional. Yang kedua adalah keahlian teknologi. Nah, keahlian ini bersifat teknis, ekonomis, yang diperlukan wirausahawan dalam melakukan kegiatan ekonomi terutama dalam produksi makanan internasional. Keahlian selanjutnya adalah keahlian organisasi. Nah, keahlian organisasi ini sangat perlu dimiliki oleh seorang wirausahawan untuk mengatur berbagai usaha dalam usaha makanan internasional, baik di dalam maupun ke luar negeri. Anak-anakku sekalian, jiwa kewirausahaan bukan merupakan kemampuan yang sudah jadi. Artinya apa? Artinya seseorang wirausahawan membutuhkan proses dan waktu agar jiwa kewirausahaan sungguh tertanam di dalam dirinya. Nah, ada hal-hal yang perlu dilakukan untuk membina kewirausahaan. Antara lain, 1. Membuat program kerja.
atau perencanaan. Perencanaan yang jelas dan tepat tentunya akan sangat membantu di dalam proses pembuatan usaha makanan internasional. Yang kedua adalah mengadakan pengorganisasian dan pengawasan yang ketat terhadap faktor-faktor produksi. Yang ketiga adalah memberikan jaminan kesejahteraan yang memadai terhadap para karyawan agar mereka mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Nah, itulah tadi pembahasan tentang sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha makanan internasional. Baik, anak-anakku sekalian, silakan kalian catat dan rangkum materi kita kali ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.